Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yang akan saya bacakan sendiri yaitu definisi korelasi. Korelasi adalah bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif. Pada nantinya akan terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Secara sederhana, korelasi ini bisa diartikan sebagai hubungan. Akan tetapi, saat dikembangkan lebih jauh, maka korelasi tak hanya dapat dipahami sebatas pengertian itu. Jenis-jenis korelasi: 1. Korelasi sederhana, 2. Korelasi parsial, 3. Korelasi ganda. Manfaat korelasi antara lain seperti: 1. Dapat melakukan pengukuran beberapa hubungan variabel. 2. Dapat melakukan motivasi kerja pada produktivitas variabel. 3. Dapat melakukan penemuan kualitas dengan menggunakan sebuah pelayanan. 4. Dapat dilakukan peningkatan inflasi pada variabel-variabel tertentu. Selanjutnya, distribusi normal multivariat, yaitu suatu distribusi yang diperoleh dari perluasan distribusi normal univariat. Perbedaannya dapat dilihat pada dimensinya. Pada univariat, dimensi yang digunakan adalah 1, P sama dengan 1. Sedangkan untuk bivariat, dimensi yang digunakan adalah 2, P sama dengan 2. Dan untuk multivariat, dimensi yang digunakan lebih dari 2 P kuadrat. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari distribusi normal multivariat adalah secara matematis mudah digunakan dan hasil yang diperoleh memuaskan dan baik serta menarik dalam pelaksanaannya. Johnson dan Witcher 2002. Meskipun demikian, distribusi normal multivariat dalam praktiknya digunakan untuk dua alasan. Yang pertama, distribusi normal disajikan sebagai model populasi yang dapat dipercaya di beberapa hal. Yang kedua, distribusi sampel dari beberapa statistik multivariat secara pendekatannya adalah berdistribusi normal. Johnson dan Witcher 2002 menurut Rancher 2002. Beberapa sifat penting dari distribusi normal multivariat diantaranya adalah: 1. Distribusi dapat secara lengkap digambarkan hanya melalui rata-rata, variansi, dan kovariansi. 2. Plot bivariat dari data multivariat dapat menunjukkan tren linear. Yang 3. Fungsi linear dari variabel yang berdistribusi normal multivariat juga akan berdistribusi normal apabila X mempunyai distribusi normal multivariat dengan vektor rata-rata dan matriks kovariansi. Maka fungsi densitas normal multivariannya. Materi yang keempat yakni kopula. Kopula merupakan salah satu metode statistika yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel yang tidak terlalu ketat terhadap asumsi distribusi, serta dapat menunjukkan hubungan dependensi pada titik-titik ekstrim dengan jelas. Metode ini mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan struktur dependensi antar variabel dengan marginal yang berbeda dan memodelkan dependensi tailnya. Kopula adalah suatu fungsi dari dua hubungan distribusi yang masing-masing mempunyai fungsi marginal distribusi. Menurut Nelson tahun 1998, beberapa penelitian mengenai kopula telah dilakukan, antara lain penelitian oleh Murtera dan Lourenço pada tahun 2007 mengenai penggunaan kopula pada kasus kesehatan. Zhu, Ghosh, dan Goodwin 2008 menerapkan kopula untuk memodelkan asuransi. Portofolio aplikasi adalah salah satu bagian dari perencanaan strategis (SI) atau TI. Di dalam portofolio aplikasi terungkap pemetaan sistem informasi yang ada sekarang atau situasi saat ini dan potensi aplikasi sistem informasi mendatangi yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Demikian hasil prestasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.